Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tahapan observasi ya Bu ya, seperti itu. Nah, melihat Ibu mengajar di kelas seperti itu, saya akan berada di belakang Ibu ya. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Insya Allah sudah dipersiapkan segalanya. Mempersiapkan Ibu ya, sudah siap ya segala sesuatunya. Selanjutnya, kira-kira tujuan yang akan ingin dicapai Ibu dalam mengajar besok, tujuannya seperti apa? Tujuan untuk pembelajaran besok yaitu mengidentifikasi aturan di rumah dan sekolah. Berarti untuk pembiasaan di rumah dan Di pembiasaan sekolah. di sekolah seperti itu. Berarti kontekstual ya Bu Iya, ya. disesuaikan dengan dunia nyata. Ya, seperti itu, sangat menarik sekali. Selanjutnya, dari tujuan itu apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Dari tujuan tersebut yang akan saya kembangkan diantaranya melalui mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah, anak dapat melaksanakan aturan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setelah mengamati gambar aturan di rumah dan di sekolah, siswa dapat melaksanakan aturan dengan bimbingan orang tua di rumah dan bimbingan guru di sekolah. Sangat menarik sekali ya Bu ya. Untuk pembelajaran besok tujuannya itu lumayan banyak ya, Iya. yang ingin dicapai oleh Ibu. Semoga tercapai. Itu. Nah, ada nggak strategi yang ingin dicapai Ibu? Bisa disebutkan seperti apa nih strateginya? Strateginya seperti ini. Berhubung saya kebetulan kan mengajar di kelas rendah, saya akan memilih lagu yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Kemudian anak diajak bernyanyi bersama supaya anak senang dalam belajarnya, sesuai dengan video yang ditayangkan yang sudah disediakan sebelumnya. Berarti menggunakan media seperti video lagu seperti itu. Ya, cukup bagus. Soalnya kan kalau anak kelas 1 itu cenderung senang untuk bernyanyi, senang untuk bermain seperti itu Ibu ya. Ya. Nah, ada strategi lain mungkin yang Ibu dapat utarakan, misalkan seperti metode atau alat atau apa itu alat peraga yang digunakan besok mungkin. Ya, ada strategi yang lain yang akan digunakan untuk besok. Yang pertama, mengajak anak untuk berkomunikasi, untuk menyuarakan pendapatnya. Kemudian saya akan memilih metode yang menarik dan menyenangkan. Yang selanjutnya saya akan memberikan ice breaking kepada siswa. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yang telah dipersiapkan sebelumnya, ada RPP, kemudian LKPD yang sudah disusun, terus materi dari sumber lain, contohnya dari YouTube, dari Google. Adapun alat penunjang lainnya seperti laptop, ada infocus,
juga speaker aktif yang sudah dipersiapkan juga. Mantap sekali Ibu ya. Persiapannya sudah matang sekali. Saya pengen segera melihat Ibu dalam mengajar besok seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan mengajar besok itu ada enggak kendala yang mungkin muncul besok ya waktu saat Ibu mengajar seperti itu? Kendala pasti ada ya tentunya, apalagi di kelas 1, kelas rendah. Di antaranya mungkin anak yang ngobrol, anak yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Berarti Ibu tadi kan udah mempersiapkan ice breaking seperti itu. Nah, kalau anak yang ngobrol seperti itu mungkin diselingi sama ice breaking, seperti itu ya. Permainan cukup menarik sekali Bu ya. Nah, untuk menghadapi kendala tersebut, nah hal apa yang akan Ibu lakukan? Untuk mengatasi kendala tersebut, saya sudah mempersiapkan. Di antaranya saya akan memilih media yang menarik dan menyenangkan. Kemudian saya akan mengasih ice breaking kepada siswa supaya siswa itu senang dan lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Luar biasa Bu ya. Untuk besok semoga kita berjalan lancar ya Bu ya. Ibu mengajarnya juga lancar. Nah, apakah ada yang bisa disampaikan mungkin oleh Ibu terkait praktek supervisi untuk besok? Begini mungkin besok kan saya mulai praktek mengajar. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan saya berterima kasih karena saya sudah dilibatkan dalam kegiatan CGP ini. Karena dengan saya dilibatkan dalam kegiatan CGP ini, saya dapat menambah wawasan baru, dapat ilmu baru yang bisa saya terapkan di sekolah kami tercinta ini. Sama-sama Ibu. Kita sharing saja ya, untuk segala sesuatunya. Mungkin saya juga masih belajar juga. Mungkin bisa saja saya mendapatkan ilmu baru lagi dari Ibu dari pembelajaran besok seperti itu. Sekian untuk observasi hari ini. Semoga besok Ibu mengajarnya berjalan dengan lancar. Ya apapun yang diharapkan oleh Ibu terlaksana besok ya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeri Haryadi, CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang. Di sini saya akan memperhatikan supervisi akademik pasca observasi ini. Sebelumnya kita telah melaksanakan pra observasi dan observasi. Kita lanjutkan ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu telah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Bagaimana perasaan Ibu kemarin pas supervisi? Perasaan saya kemarin pas waktu saya ngajar, pada awalnya saya grogi, cukup pas dilihat ngajar sama Pak Dedi.
Tapi kesananya mulai terbiasa lagi dan rileks kembali. Jadi mulai terasa tenang ya Bu ya. Iya. Mulai terbiasa dengan adanya saya juga. Iya. Seperti Ibu yang supervisi sama Ibu kepala juga ya. Iya. Seperti Awalnya itu. kan tidak terbiasa gitu, tapi Iya. lama-lama jadi mulai terbiasa. Jadi lama-lama terbiasa Ibu bisa mengendalikan diri Ibu Iya, ya iya, di seperti dalam itu. kelas seperti itu. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya lagi pada Ibu, apakah pembelajaran kemarin telah sesuai dengan RPP yang dibuat Ibu? Sudah sesuai ya, dari mulai kegiatan awal sampai akhir, bahkan kelihatannya anak-anak itu sangat senang, sangat antusias ketika diajak menyanyi bersama melalui tayangan video yang telah disediakan. Video yang telah disiapkan Iya, yang seperti itu ya. disiapkan sebelumnya. Lagu-lagu yang kemarin Ya seperti itu, bangun tidur ya, gitu. seperti itu. Jadi kan kalau anak-anak kelas 1 itu cenderung senangnya bernyanyi, Iya, seperti itu, speakingnya yang menyenangkan, jadi dia supaya tidak jenuh di kelas Iya, juga seperti itu. Biasa ya Bu ya. Kemudian ada lagi Bu, mungkin dalam proses pembelajaran, nah kendala yang Ibu dihadapi waktu Mengajar. pembelajaran, ya, waktu mengajar di kelas. Saya menemukan kendala waktu itu anak-anak yang tiduran di atas itu, dia di atas kursi di kolong meja. Ya, Itu saya juga seperti melihat itu. seperti itu. Susah untuk dikendalikan Iya, kalau anak iya. kelas 1 dari ngobrol seperti itu Ya, juga. senang Ya. dengan dunianya. seperti Iya, itu. tapi kan Ibu bisa menghandle-nya dengan Iya, speakingnya iya. seperti itu. Saya udah melihatnya juga udah bagus mengajarnya Ibu tersebut. Jadi kemudian ada lagi Bu. Pada waktu itu saya masih melihat anak-anak yang masih ngobrol dengan temannya. Kemudian ada lagi yang itu mengganggu temannya, seperti mengambil pensilnya, mengambil penghapusnya gitu. Jadi kan teman yang lainnya jadi ribut. Jadi usil seperti Iya. itu ya. Mungkin agak jenuh yang tayangan-tayangan video seperti itu juga. Nah, tapi gak apa-apa kalau anak dengan dunianya itu seperti itu. Tapi tadi ya, seperti tadi Ibu bilang dengan ice breaking Iya. seperti itu, jadi Bisa anak mengendalikan anak. dikendalikan tersebut. Nah, jadi kendala dalam proses pembelajaran Ibu itu berarti anak rame seperti itu ya, tidak fokus. Nah, ternyata apa yang telah dijalankan Ibu itu masih menemukan suatu kendala mungkin Iya, ya iya, seperti dalam itu. dalam PR. ya PR. pembelajaran Ibu. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengajarnya itu lebih bagus lagi mungkin ke depannya? Ya, untuk mengatasi kendala tersebut, kedepannya saya akan memilih media pembelajaran, membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi dan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Ya, tambah lagi lagu-lagunya, permainan mungkin dimasukkan ya Bu, Iya. permainan-permainan yang kekinian anak juga. Nah, sekarang kan pelatihan-pelatihan puisi seperti itu bisa diterapkan di dalam pembelajaran kita seperti itu. Boleh nanti sama saya juga apa sebutnya Yang minta diskusi masukannya, bantuannya, ya, seperti sharing itu, ya. sama-sama belajar, Iya. sharing aja sama kita ya Bu ya. Sama-sama. Pengalamannya kan daripada ini banyak gitu ya sebagai guru pembela. Sama-sama belajar seperti itu. Nah, ada nggak rencana kedepannya? Untuk mengatasi itu ya, Iya, kendala tersebut. iya. Selain memilih media yang menarik, membuat media yang menarik, saya akan mencari briefing yang baru dari berbagai sumber, baik dari YouTube ataupun dari Google, supaya anak itu tambah senang, tambah semangat belajarnya, dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Jadi seperti itu. Iya. Kalau jadi tema seperti tadi di sekolah dan di rumah bisa apa seperti itu ya. Kita juga menyesuaikan tema mungkin ini Iya, ya. disesuaikan. Juga jangan hanya terpaku di dalam kelas Iya, misalnya bisa seperti di luar itu. ya. Juga di luar seperti itu juga
saya juga pernah melihat ibu dibawa keluar itu udah bagus ya Bu ya. Jadi sesuaikan dengan tema kita. Iya. Nah, jadi ajak anak tersebut pada kontekstual, Ya. jadi dunia yang nyata Dunia. mereka seperti itu Bu ya. Nah, luar biasa sekali ide dari ibu ini. Nah, semoga dapat diterapkan kedepannya di kelas ibu ya. Iya, Nah, kelas. seperti itu. Terus selanjutnya, nah tadi kendala-kendala udah disebutkan. Nah, barangkali ini ada kendala yang masih ada yang mau diutarakan. Kendala saya pengen perbaikannya nantinya seperti apa dalam mengajar seperti itu. Nah, ibu harus gimana sih untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? Ya, mungkin memilih itu ya metode pembelajaran yang pas, yang sesuai dengan ya temanya ya, lebih kan lebih dipaskan lagi, mungkin medianya yang lebih menarik lagi biar anak itu tambah antusias, tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ini seperti itu. Jadi kita juga belajar lagi ya Bu ya, Iya. misalkan ilmu lagi seperti itu. Nah, supaya kita tercapai dalam Iya, mengajar tujuan tersebut. pembelajarannya Nah, tidak ada lagi kendala-kendala yang tadi Iya, yang tadi dihadapi. seperti itu ya, yang Ya, tadi seperti itu. Mudah-mudahan dapat tercapai. Nah, ada nggak komitmen ibu ke depannya waktu pembelajaran atau saat mengajar itu maunya gimana sih? Komitmen saya ke depannya, insya Allah saya akan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, membuat media yang lebih menarik lagi, memilih metode yang pas buat anak disesuaikan dengan ya pembelajarannya, supaya anak itu tidak jenuh, tidak bosan, dan lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi seperti itu komitmen saya. Sungguh luar biasa ya Bu ya, semangat ibu terus bersemangat. Nah, nanti kedepannya juga untuk mencari-cari ice breaking tadi yang disebutkan sama ibu, saya nanti bantu sama Ya, saya bantu juga aja, seperti jadi itu, cari video-video yang menarik lagi, lagu-lagu yang sesuai tema Iya, tersebut ya. Adapun permainan-permainan juga masukan nanti ya, Ya, bisa. dimasukkan seperti itu. Nah, pengelompokan anak juga kan di dalam kelas itu mudah-mudahan tercapai juga ya, karena misalkan itu untuk menekan anak supaya tidak fokus dalam belajar. Nah, supaya fokus. Yes, Nah, itu menekan adanya anak yang tidak fokus tersebut. Yeah. Seperti itu kan kita mengelompokkan juga bersama kita. Jadi harus mengelompokkan anak itu harus apa Bu? Harus ada yang pintar, ada yang kurang, misalkan dicampur ya, harus dicampur seperti itu. Jadi yang kita nah, seperti itu juga. Jadi segi anaknya juga kan beda-beda nah beda-beda seperti itu. Jadi harus kita menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Mungkin seperti itu ya. Sangat luar biasa sekali jawaban-jawaban dari ibu sudah terlihat sama saya juga, dalam mengajarnya juga sudah bagus seperti itu. Paling tadi yang kendala-kendala yang ibu temukan nanti diperbaiki Nah, lagi itu, ya. seperti itu, perbaiki lagi, dan kita terus belajar mungkin ya Bu ya. Saya juga terus belajar sampai di sini aja. ya, seperti itu. Mudah-mudahan hasil pasca observasi kita ini dapat bermanfaat sama kita ya Bu ya, dan menambah ilmu lagi, ilmu baru lagi. Tetap semangat dalam mencari ilmu, mengajar pada anak didik kita. Nah, cukupan sekian ya Bu ya, cukupan sekian pasca observasi bersama Ibu Cucu Warayati SPG. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.